Ya, selamat pagi Bu Kris. Pagi. Nah, kita ngobrol sebentar aja lah, mungkin 10 atau 20 menit ini. eh, Obrolan kita yang akan kita lakukan inilah. Jadi, silakan kira-kira nih apa yang bisa kita obrolkan ini tentang semua. Kalau pembahasannya ya Pak, Ya, pembahasannya. tentang mengajar aja di kelas. Terutama kalau saya, pelajaran saya, kebanyakan itu banyak siswa itu tidak fokus, entah itu kenapa, atau dari saya yang mengajarnya, entah dari kemauan siswanya yang tidak ada. Itu sepertinya banyak kesulitan ya di saya, terutama untuk menghadapi siswa yang seperti itu. Ada beberapa poin saja yang mau diperhatikan ketika saya mau memberikan materi. Ada sebagian tuh banyak bermainnya saja. Itu bagaimana cara menghadapi mereka yang seperti itu. Saya melihat cara saya menyapa mereka itu tidak terlalu baik, atau gimana penyampaian yang baik agar siswa dapat menerima gurunya itu biar bisa bersama-sama belajar. Kita tetapkan tujuannya dulu Bu lah. Jadi, yang saya tangkap di sini, Ibu mengalami kesulitan di kelas karena tidak semua siswa ini mau mendengarkan Ibu ketika Ibu menjelaskan di dalam kelas, gitu ya. Nah, apakah kesalahan itu apa sebabnya? Apa karena Ibu tadi kurang bisa menjelaskan kepada siswa, atau memang jatuh kepada diri siswanya? Kita rangkum di situ dulu. Nah, kalau menurut Ibu nih, menurut Ibu selama ini apakah Ibu sudah sesuai dengan metode mengajar yang benar-benar Ibu kuasai? Biasanya kan kalau kita masuk sapa salam, terus lalu memberikan atau menyampaikan materi hari ini kita masuknya ini. Kemudian kalau saya ya tidak ada secara rinci seperti yang lain mungkin menyampaikan tujuan pembelajarannya dan sebagainya langsung ke materi saja. Mungkin karena hal yang seperti itu siswa tidak bisa belajar dengan baik gitu dengan saya, dengan pelajaran saya tidak bisa terima. Kemudian saya juga mungkin saya bisa menguasai di dalam materi saya sehingga penyampaian materi itu tidak sampai ke siswanya, mungkin seperti itu. Nah, betul, dari yang Ibu sampaikan tadi kan sudah cukup jelas, berarti kan ada beberapa hal yang sebenarnya Ibu sudah paham nih, yang sudah mengerti nih, kenapa siswa itu akhirnya tidak terlalu konsentrasi di situ. Nah, di tingkat pemahaman Ibu yang tadi, ya, itu kira-kira nih, menurut pendapat Ibu sendiri, dari 1 sampai 10, yang menjadi kekuatan Ibu saat mengajar apa? Yang menjadi kekuatannya? Apakah pemahaman materinya? Atau yang lain? Coba di explore. Pemahaman materi. Pemahaman materi. Ya, saya itu mungkin paham, tapi cara saya ingin menyampaikan siswanya yang masih Ini kita sudah belum menguasai lah Pak. Nah, sudah kita ketemu nih ya Bu ya, mengajar di kelas, murid-murid kita terlalu memperhatikan, kemudian maunya Ibu tadi bagaimana caranya supaya murid-murid itu memperhatikan. Betul. Ibu pun menyadari Ibu memiliki kekurangan, bagaimana siswa tadi tidak memperhatikan. Mungkin maksud Ibu tadi memikirkannya di sisi materi, tapi Ibu sangat menguasai materi. Berarti ketemu nih, problemnya adalah di cara menyampaikan. Nah, berarti di cara menyampaikan ini tuh, kira-kira nih untuk memperbaiki hal itu, untuk memperbaiki nih, kita sudah ketemu di kuncinya cara menyampaikan.
untuk memperbaiki cara penyampaian, kira-kira ada tidak metode yang bisa ibu lakukan untuk meningkatkan hal itu? Untuk meningkatkan Iya, cara penyampaian ibu itu. ada sebab keinginannya. Ada kayak gitu. Secara dari pribadi ya, ingin sekali bisa berkolaborasi dengan teman sejawat, biar bisa saling saling apa ya, saling mengkoreksi ya, pastinya. Betul. Jika saya dulu menyampaikan materinya bagaimana tentang ini dan ini materi ke siswa, tapi siswa masih belum bisa menerima, mungkin dengan kolaborasi dengan teman sejawat dia bisa membantu saya bagaimana cara mengajar kepada siswa itu agar fokus siswa kepada pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Ya, jadi siswa tadi itu bisa menerima apa yang ibu jelaskan dengan baik, gitu kan? Nah, gini bu, berarti ibu tadi mau mengajak teman ibu berkolaborasi. Karena kira-kira nih ada tidak orang atau teman ibu yang mau ibu ajak kolaborasi? Kira-kira ada nggak? Ada. Apa yang menjadi hambatan sehingga sampai sekarang ibu belum mau mengajak dia berkolaborasi, atau sudah ibu sampaikan? Ini dua pertanyaan ya. Sudah ibu sampaikan tapi orangnya tidak mau atau bagaimana? Hambatannya sih tidak ada. Tuh, Hambatannya tidak ada. Yang mau saya ajak kolaborasi itu saya sampaikan kepada Nah, berarti belum disampaikan saja problemnya lah Bula. Kira-kira nih kapan mau? Misalnya nih ya, ada diberi kesempatan nih, kapan mau gitu menyampaikan, Pak atau Ibu, Bu ayo kita kolaborasi, tolong nilai saya gitu. Kita tidak membicarakan kepala sekolah inilah, kita mungkin teman sejawat dari bawahnya. Kira-kira kapan mau? Atau kapan, yang pastinya gini aja Bu, kapan Ibu mau menghubungi dia untuk meminta umpan balik? Kita tidak menyebutnya koreksi Bu, kita menyebutnya umpan balik. Nah ya. Mungkin kalau tidak ada halangan dari guru tersebut, dia tidak ada kesibukan, saya bisa menghubunginya kapan beliau bersedia. Kemungkinan kebetulan di jam pelajaran saya aja gitu. Berarti di jam pelajaran Ibu, kalau dia mau dan berkenan, berarti bisa minta tolong beliau ini, tolong saya dikasih umpan balik. Berarti kira-kira nih kalau dalam hitungan hari, minggu atau bulan atau tahun kapan? Apakah minggu depan, 2-3 hari lagi atau gimana? Kalau bisa minggu depan. Minggu depan, berarti mau dimulai secepatnya inilah. Apa Ibu sudah menyiapkan belum? Kira-kira langkah-langkah apa saja? Jadi kan kita ini kan untuk mempermudah orang. Jadi langkah-langkah apa saja nanti kira-kira yang mau Ibu buat? Jadi kan kita kan tidak cuma serta-merta sekedar minta tolong saja, ya kan, harus kita siapkan nanti dari segi apa yang mau dinilai. Kan sudah kita tahu nih cara saya menyampaikan materi tadi kan problem itu. Nah, kira-kira apa yang mau Ibu siapkan nih nanti ketika Pak Bu minta tolong dong kasih saya umpan balik, kira-kira apa yang mau Ibu siapkan? Apa Ibu rencanakan? Apakah nanti kasih dia kopi kah? Atau kasih dia kertas air putih kah? Walaupun nanti jadinya seperti observasi, tapi saya harap tidak seperti itu, kan bagian dari proses sekolah. Kira-kira apa yang mau disiapkan? Gak apa-apa ya, memang memerlukan selingan ya. Ambil nih. Ada nafas, pakai metode stop juga tidak apa-apa. Aku motong video gitu kan. Harus ya. Ya harus. Maksudnya kayak gini, nah, kita kan anak minta tolong sih. Memang kayak gitu Bu, harus kayak gitu. Untuk membangkitkan kompetensi diri. Jadi nanti ditanya nih, ini mau seperti saya nanti mungkin menyiapkan RPP gitu. Atau nanti di awal saya mungkin mengasih bapaknya RPP untuk menilai RPP-nya dulu, bisa gitu. Atau kalau memang Ibu kesulitan, tolong dinilai saja apa yang kurang, itu kan bisa.
Nah seperti itu. Jadi, nah terlalu sulit. Makanya dia aja bingung menjawabnya gitu. Nah jadi penilaian seorang tuh bisa, misalnya ibu nanti mau mempersiapkan, nah bisa saya indikator. Sulit. Nanti mohon minta bilang bapaknya tolong nanti kasih umpan balik terhadap cara saya mengajar. Atau nanti saya bisa siapkan, ini mentoring aja bukan coaching. Jadi coaching itu harus itu berluang buat, harus nanti saya siapkan metode mengajarnya berbeda, LCD kelompok. Oke, sebelum terakhir ada 2 pertanyaan lagi. Saya sudah nyampul ya. Keren. Ya. Belum ya. Action. Mungkin tidak terlalu banyak ya, Nah, hanya dalam materi saya Ferry. dalam bentuk PPT itu yang akan saya siapkan nanti, itu saya akan mencairkan balik bagaimana dalam bentuk materi yang saya beri itu apakah sudah memenuhi atau masih banyak kekurangan yang mana kalau menurut ya di era sekarang belajar itu kan harus terlebih terlihat menarik seperti itu. Jadi di situ siswa banyak memahami, banyak bisa belajar dengan senang gitu, bisa menerima dengan baik materi yang disampaikan dengan cara gurunya masing-masing. Kebetulan di saya itu ada banyak sekali kekurangannya. Ya, saya sendiri merasanya seperti itu juga. Oh ya, jadi yang saya tangkap ini tadi walaupun bukan walaupun tapi sebenarnya bahasanya Ibu ini sudah berusaha menyiapkan dalam bentuk PPT, kemudian dalam era digital terus membuat pembelajaran Ibu menjadi menyenangkan, tapi Ibu tetap merasa ada kekurangan di situ. Oke, tidak apa-apa. Nah, ini harapan Bu ya, harapan. Jadi semoga rekan yang Ibu minta tadi itu bisa memberikan umpan balik. Oke, bisa sambil mengobservasi, ini bukan supervisi ya, observasi. Kemudian semoga materi yang Ibu sampaikan nanti juga menarik dan kita manusia semua punya kekurangan. Punya juga kelebihan tentu saja. Tapi alangkah baiknya nanti ada kekurangan tersebut bisa diberikan dengan umpan balik yang baik. Oke, itu Bu ya. Kira-kira ini saran dari saya saja. Kalau bisa itu nanti di dalam pembelajaran tidak hanya teman Ibu yang mengevaluasi tadi, tapi bisa juga minta umpan balik dari murid. Ya, karena kan yang menerima pembelajaran bukanlah si guru ya, atau teman Ibu tadi, tapi si murid. Nah, usahakan umpan baliknya mereka itu tidak tajam, tapi lebih kepada membangun. Nah itu bagaimana caranya? Itu bisa dikolaborasikan bersama nanti dengan rekan sejawat tadi. Nah, kemudian setelah misalnya nanti Ibu sudah dievaluasi, sudah diberikan umpan balik oleh teman, tindak lanjut dari hal tersebut itu mau Ibu apa? Ibu kan dapat umpan balik, kita nggak tahu nih jelek, syukur-syukur puji Tuhan bagus, nah mau diapain tuh umpan balik? Tindak lanjut itu saja, karena kan dari setiap segala kegiatan harus ada tindak lanjut, tidak cuma kita paparkan tapi sebagai bentuk tanggung jawab. Misalkan dalam umpan balik tersebut masih banyak kekurangan dari saya, tidak mungkin saya ingin terus berkolaborasi, terus meningkatkan lagi cara pembelajaran saya kepada siswa itu seperti apa, dengan belajar melihat dari referensi dari internet, terutama dari YouTube, seperti apa cara belajar dengan siswa dengan baik itu, supaya siswa itu merasa nyaman belajarnya, merasa menyenangkan. Jika ada umpan balik, sudah ada perubahan baik terhadap cara mengajar saya, mungkin akan lebih ditingkatkan lagi. Tidak sampai di situ saja kolaborasinya, mungkin akan berkembang. Jadi itu mulai yang saya tangkap, berarti walaupun umpan baiknya baik ataupun tidak, Ibu akan mencoba meningkatkan dari berbagai sumber lagi untuk metode belajar yang tadi seperti itu ya. Saya rasa sudah cukup baik ya.
Nah, eh, anggap aja ini real lah, anggap aja ini benaran. Kira-kira eh, perasaan ibu kalau setelah bercakap seperti ini atau berbincang seperti ini, gimana rasanya? Apakah beban tadi ketika saya kalau menilai nggak boleh sebenarnya, ini adalah masalah kepercayaan diri sebenarnya. Nah, gimana nih? Apakah kepercayaan dirinya meningkat atau mau mencoba dulu kemudian ada umpan balik yang konstruktif atau membangun sehingga kepercayaan diri menjadi meningkat? Nggak boleh dua pertanyaan, satu pertanyaan. Ya, secara real. Secara real. Setelah di apa tuh? Berbicara Berbincang seperti ini, gimana cara belajar saya, cara mengajar. cara mengajar saya ini merasa lebih baik ya Pak Ya. ya. Terutama di dalam kesulitan saya tadi, seperti apa yang sudah saya tentang diri saya sendiri, di dalam posisi diri saya sendiri sedikit lega, bisa saling berbagi seperti itu. Jadi tingkat kesulitan yang saya alami bisa diketahui oleh teman-teman. Jadi ya, kesulitan ini juga ada yang bisa diketahui. Berarti sebagai bentuk tanggung jawab tadi meningkatkan kompetensi ya dari berbagai bidang yang lain ya, termasuk kita tanggung jawab kepada rekan sejawat juga.